Kata Rasulullah, Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Islam. Namun jauh sebelum itu Rasulullah juga pernah berharap kalau Abu Jahal ini bisa memeluk Islam. Menarik gak sih untuk mengetahui orang ini? Berikut aku rangkum beberapa fakta yang harus kamu ketahui tentangnya. Pertama, Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Bodoh di sini bukan otaknya ya, karena kalau dilihat dari banyak riwayat otaknya Abu Jahal ini cerdas sekali. Sampai-sampai masyarakat Hijaz memanggilnya sebagai Abul Hakam yang artinya bapak yang bijak. Setiap problem yang gak menemui titik terang biasanya akan mengadu ke Abu Jahal. Lantas siapa yang memberi gelar Abu Jahal? Rasulullah. Kapan Rasul menyematkan gelar itu? Ketika Abu Jahal mengakui kalau yang dibawa Nabi itu adalah kebenaran, tapi ia tetap ingkar. Kedua, Nabi pernah berharap kepada Allah agar salah satu dari dua orang paling penting di Mekah memeluk Islam. Mereka adalah Umar dan Abu Jahal. Namun Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Ada yang unik nih. Doa Rasulullah menginginkan Abu Jahal memeluk Islam gak lain dan gak bukan karena pengaruhnya yang luar biasa. Bisa dibilang Abu Jahal ini selain jadi pemimpin kliennya Bani Makhzum, dia juga seolah-olah jadi perwakilan semua suku Quraisy. Begitulah, saking cerdas akalnya, banyak hartanya, terpandang juga nasabnya. Ketiga, Abu Jahal ini bijak banget di mata pendukungnya. Entah gimana, caranya ini gampang aja mempengaruhi orang lain. Bisa dengan cara mempermalukannya atau dengan cara mengungkit-ungkit jasanya. Jadi pernah ada satu kisah, salah seorang temannya bernama Umayyah bin Khalaf diberitahu oleh teman yang lain bernama Sa'ad bin Mu'adz yang minggu lalu kita bahas sebagai sahabat Nabi yang menggetarkan arsy-Nya Allah. Beliau ini mengingatkan Umayyah bin Khalaf kalau Nabi Muhammad pernah berkata umat Islam akan membunuhnya dalam sebuah peperangan. Umayyah ini meskipun dia ingkar kepada Nabi, dia percaya kalau perkataan Nabi adalah keniscayaan. Maka 3 bulan setelah percakapan itu benar terjadi perang Badar. Semula dia nggak mau berangkat karena dia takut perkataan Nabi nanti kejadian. Namun Abu Jahal dengan otak culasnya mengambil parfum khusus wanita untuk ditempel ke bajunya Umayyah. Lalu dia berkata, guys, ternyata Umayyah selama ini punya kelainan mental. Dia penakut seperti wanita. Ini buktinya dia pakai minyak wanita. Dan dia ini cupu kali nggak mau berperang. Umayyah yang nggak mau direndahkan harkat dan martabatnya, akhirnya mau nggak mau juga harus ikut ke medan Badar. Perkataan Rasulullah benar terjadi. Di sini kita bisa lihat ya gimana pengaruhnya seorang Abu Jahal itu. Waduh, ngeri sekali. Keempat, semua orang Mekah yang masuk Islam pernah dianiaya olehnya, baik secara langsung atau lewat perantara orang lain. Namun hal itu gak berlaku buat Sayyidina Hamzah dan Umar. Hamzah sendiri memukul kepala Abu Jahal dengan busur lalu berterus terang jika dirinya sudah memeluk Islam. Saat itu Abu Jahal hanya terdiam sambil memegang kepalanya yang berdarah. Sedangkan Umar datang mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal sambil mengaku telah berislam. Respon Abu Jahal cuma marah dan menutup pintu aja. Ya nggak heran lah ya, Hamzah dan Umar nih bos. Mungkin kalau Abu Jahal melawan saat itu sekali tempeleng langsung shutdown ya orang. Kelima, Abu Jahal jadi pelaku syahidnya wanita pertama dalam Islam. Udah kita tahu kan ya, namanya Sayyidah Sumayyah binti Khayyat. Abu Jahal ini memaksa Sumayyah, suami dan anaknya untuk murtad. Namun Sayyidah Sumayyah menjawab tantangan Abu Jahal. Abu Jahal kesetanan, ditombaknya dada Sumayyah hingga tembus ke punggungnya. Begitupun dengan suaminya, hanya anaknya yang selamat. Kawan, zaman sekarang masih ada nggak sih pemimpin yang perangainya seburuk Abu Jahal ini? Komen ya, suka sejarah, follow aku di sini.